name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta tunduk pada nama-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Katakan Hosana. Tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana, Hosana.
Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan. Bapak Ibu perlu saya ingatkan, tanpa firman Tuhan tidak ada seorang pun bisa selamat. Tidak ada seorang pun bisa selamat tanpa Alkitab. Jadi kalau orang tidak mau belajar Alkitab, sama dengan ia tidak mau selamat. Kita baca dulu Lukas 18 ayat 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yang dipersoalkan oleh Tuhan nanti ketika kedatangannya yang kedua, itu adalah iman. Masih adakah iman di bumi? Tentu saja yang dimaksud iman harus dimengerti dengan benar. Sebab banyak sekali ajaran tentang iman yang tidak benar, yang membuat manusia menjadi pasif. Aku sudah selamat, tidak berbuat apapun, tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Aku sudah selamat, selamat bukan karena perbuatan baik. Ini ajaran sesat sebenarnya. Karena Tuhan Yesus tidak suka sama orang yang pasif. Harus mempersembahkan seluruh hidup. Ada amin? Iman itu, teks aslinya dalam ayat ini adalah pistis. Pistis itu iman macam apa? Bapak Ibu kalau belajar Alkitab jangan hanya mengandalkan kamus atau leksikon. Sebab kalau kita hanya lihat leksikon, pistis ini artinya believe, percaya. Percaya yang bagaimana? Ini perlu diulang-ulang loh. Ini perlu diulang-ulang. Hari ini harus dimengerti dengan benar. Khususnya untuk orang-orang yang tidak pernah mendengar firman di sini. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan. Bukan orang yang teriak Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tuhan di situ teks aslinya kurios. Bukan orang yang berteriak kurios, kurios yang masuk kerajaan surga. Dalam teks Ibrani dipakai kata Adonai. Bukan orang yang teriak Adonai, Adonai yang masuk kerajaan surga. Sebab orang Israel kalau memanggil Tuhan itu Adonai. Kalau dia mendaras itu Adonai Elohim, dia teriak-teriak. Bukan yang teriak-teriak begitu yang masuk surga. Dalam konteks tertentu bahasa Inggrisnya Lord. Bukan orang yang teriak Lord, my Lord. Panggil Tuhan Yesus my Lord yang masuk kerajaan surga. Bukan. Untuk yang suka nama Yahweh, bukan orang yang memanggil Yahweh, Yahweh yang masuk kerajaan surga. Ingat baik-baik. Kelompok pengagum Yahweh itu mengagungkan nama Yahweh. Hurufnya yang diagungkan. Pronunciation-nya, lafalnya yang diagungkan. Percuma, saya kasih tahu. Biar kau panggil nama Yahweh itu akurat, percuma. Apalagi Yahweh itu salah. Tidak tepat. Bukan orang yang panggil Yehova, Yehova yang masuk kerajaan surga. Ayat ini kan bunyinya begitu bukan? Matius 7 ayat 21 ini. Emang saya salah ngomong? Memang begitu ngomongnya. Orang teriak-teriak nama Tuhan apapun gak masuk surga. Sangti. Kalau orang Chinese ngomong. Gak masuk surga. Cuman teriak-teriak tok, buat apa? Gampang sekali masuk surga kalau begitu. Makanya ayat ini sebenarnya ketika Tuhan Yesus yang menyampaikan itu inti-inti daripada kebenaran. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang masuk surga itu yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kok ada loh yang ngomong keselamatan bukan karena perbuatan baik. Keselamatan karena kita melakukan kehendak Bapak. Gak melakukan, pasif, diem aja. Gak selamat itu.
Orang yang pasif itu sebenarnya tidak beriman. Iman itu artinya tindakan nyata dalam hidup kita. Ekspresi nyata. Sama seperti seseorang cinta pada pasangannya. Cinta itu ekspresinya nyata. Bukan cuma di pikiran, aku cinta loh sama dia. Terus apa yang kau lakukan? Gak ada, pokoknya cinta aja. Di sini ada yang kalau lagi pacaran, pacarnya nggak pernah telepon dalam 1 hari, lupakan dia. Lah iya dong, masih banyak yang mau telepon, yang ngantri banyak. Lah kalau pacar nggak pernah telepon itu bukan pacar namanya, nggak ada ekspresinya cintanya, bohong dia. Jangan percaya sama dia, masih pacarannya aja nggak pernah telepon. Kalau udah nikah nggak pernah pulang dia. Aduh. Oke, kita coba baca ayat 19-nya ya. Matius 7 ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kalau hidup kita tidak berbuah, pasti ditebang Tuhan Yesus, dibuang ke api. Api itu apa maksudnya? Api kekal, neraka. Jadi kita harus berusaha berbuah. Oh enggak Pak, yang membuahkan itu juga Tuhan. Orang-orang yang logikanya sudah salah itu begitu, enggak bisa diperbaiki. Mesti dikosongkan dulu pikirannya. Oh ini Tuhan sedang memerintahkan supaya kita berubah kok. Enggak usah, bukan karena perbuatan baik. Di internet saya kalau nulis digituin. Ini pendeta tidak tahu arti anugerah nih. Anugerah itu artinya kita nggak ngapa-ngapain pun sudah dikasih selamat. Waduh, pikirannya sudah miring begitu. Nggak ada orang nggak ngapa-ngapain selamat tuh nggak ada. Kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib ada konsekuensinya. Kalau kau terima Dia ada konsekuensinya. Jangan diam saja, lakukan kehendak Bapa. Sama seperti Tuhan melakukan kehendak Bapaknya, kita pun harus melakukan kehendak Bapa. Ada amin? Harus. Lah kalau enggak, bukan Kristen namanya. Tidak seperti Kristus. Makanya ya, bertobatlah. Kalau baca Alkitab itu jangan 1 ayat. Jangan 2 ayat. Seluruh ayat dibaca, dilihat konteksnya, maksudnya apa. Jangan suka ayat favorit, Pak. Aku sukanya yang ini. Doa favorit, aku sukanya doa Yabes. Favorit melulu. Baca seluruh Alkitab, baru bikin kesimpulan, baru bikin prinsip-prinsip, doktrin yang benar. Ya, coba perhatikan baik-baik. Bapak Ibu itu ya, kita itu hidup cuma sekali. Singkat, harus cerdas, membedakan mana kepalsuan, mana kebenaran. Jangan gampang dihasut. Hari ini di internet itu banyak hasutan. Kepalsuan itu tidak datang dari luar kekristenan saja. Dari dalam banyak yang ngaku-ngaku hamba Tuhan pun, waduh, mengerikan hari ini. Dari mulutnya kita tahu apa isi hatinya. Seseorang itu bisa dilihat loh dari cara nulisnya, cara ngomongnya, cara main di internetnya, apakah dia orang benar atau tidak. Kelihatan banget. Jadi mestinya kita hati-hati kalau nulis ya. Kita kan harus jadi saksinya Kristus. Hati-hati, hidup cuma sekali. Jangan sia-sia, rugi besar. Oke, ayat 22 dan 23, kita cepat aja ya, karena ini ada yang lebih penting. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ada orang yang klaim Tuhan, kan aku sudah begini, sudah buat mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan demi namamu loh, bukan demi nama yang lain, nama Tuhan yang dipakai. Tapi di ayat berikutnya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Itulah orang-orang yang berbuat jahat menurut Tuhan Yesus. Yang panggil Tuhan, Tuhan. Tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Yang bernubuat, mengusir setan, berbuat mujizat,
Menyembuhkan orang sakit pakai nama Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Itu penjahat, kata Alkitab. Oh enggak Pak, nanti ada orang aneh tuh. Oh enggak Pak, ini judulnya nabi palsu nih. Yang ngasih judul kan manusia. Teks asli Alkitab gak ada judul. Justru karena itu, kalau hamba Tuhan tidak melakukan kehendak Bapa, tapi cuma melakukan ritual di gereja, itulah nabi palsu. Gitu loh maksudnya. Ini banyak sekali ya, orang tidak mengerti cara baca Alkitab meskipun sudah lulusan seminari. Makanya pendalaman Alkitab kita yang lalu itu ada hermeneutika, dari bagian 1 sampai sudah 5 kalau nggak salah ya. 6 sama topik sebelumnya yaitu ayatiah, bukan Alkitabiah, bukan ayatiah. Itu mau saya lanjutkan, tapi ini minggu sore saya pikir jangan yang berat-berat dulu. Nanti Jumat aja PA yang agak berat, hermeneutika lanjutan. Ya, supaya Bapak Ibu pintar, nggak gampang dihasut. Wah, sesat itu, Rehobot itu, Yesus mati 2 kali. Capek deh. Bapak Ibu tahu nggak? Ada suatu gereja, ketika mendengar kita disesat-sesatkan gitu, jemaatnya yang ngomong begini, gitu aja nggak ngerti Pak orang-orang. Malu-maluin nggak sama jemaat aja kalah. Jemaat aja ngerti apa yang dimaksud. Yang dimaksud Alkitab Yesus mati 1 kali itu dagingnya. Kalau di sini ngomong 2 kali itu maksudnya yang daging itu tapi sebelumnya sudah dikosongkan. Itu loh mati tanda kutip. Saya curiga orang-orang itu sebenarnya bukan nggak ngerti, ngerti. Cuman niatnya jahat. Ya kalau niat jahat urusannya sama Tuhan, bukan sama kita ya. Kan? Tapi kita selalu berdoa supaya banyak orang bertobat. Siapapun. Sebelum mati tapi. Jangan setelah mati. Jangan pernah buat surat warisan setelah mati tolong doain aku ya. Gak ada. Sebelum mati bertobat. Iman itu harus diekspresikan dalam hidup kita. Ya, amin. Tidak ada orang yang ingin tidak selamat tuh gak ada sih. Mereka juga pengen selamat. Siapapun kita juga pengen selamat. Gak ada orang bercita-cita aku pengen ke neraka. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada orang bercita-cita aku pengen dikutuk Tuhan. Gak ada. Aku pengen Tuhan berkenan dalam hidupku. Kan gitu. Cuman banyak orang maunya gampang. Gampangan. Anak gampangan. Gak mau dididik. Gak mau belajar. Gak mau berusaha mengosongkan diri. Gak mau praktek imannya. Maunya cuma merenung-renung tok. Sebab merenung itu gampang. Tinggal ngelamun. Aku percaya Tuhan loh sebenarnya. Ngelamun tok. Percuma kalau ngelamun tok. Maunya instan, secara ajaib. Makanya kalau maju ke depan, lalu nangis-nangis, aku udah bertobat. Gampang, bener. Tangisan-tangisan apa? Pulang diperbuat lagi dosanya. Banyak orang begini loh. Asal mengaku Pak dengan mulut, bahwa ia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia selamat. Itulah orang-orang yang tidak belajar hermeneutik. Belajar pun dia tidak praktek prinsip-prinsipnya. Karena ia pilih-pilih ayat. Ayat yang dipilih itu Roma 10 ayat 9 sampai 10. Dicatat baik-baik Roma 10. Roma 10 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada kan ayatnya? Ada. Siapa yang bilang tidak ada? Ada orang yang begitu. Ayatiah. Dia tidak pernah belajar kebenaran. Dia cuma dengar-dengar sedikit lalu pede. Ayatiah itu namanya. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma dalam penjajahan kekaisaran Romawi. Ngaku Yesus Tuhan, dibunuh. Makanya ayat ini ditulis Rasul Paulus. Kalau kamu mengaku, itu sudah resikonya nyawa hari itu. Kalau hari ini, orang mengaku, Yesus Tuhan loh Pak.
lidah tak bertulang, aman-aman saja, tapi belum beriman. Beda, orang Roma kalau nggak berani ngaku itu sudah beriman, karena mempertaruhkan seluruh hidupnya. Bahaya kan? Hari ini kita ngaku Yesus Tuhan nggak ada masalah, nggak ada masalah, belum beriman. Jadi kalau baca Alkitab itu mesti cerdas, mesti tahu latar belakangnya. Kalau nggak tahu nanya, nggak tahu nggak apa-apa loh. Karena kita semua juga nggak serba tahu kok. Kalau saya nggak tahu juga saya nanya sana sini, nanya buku, kan gitu. Nanya orang yang lebih tahu. Tapi jangan sok tahu, nggak tahu tapi ngotot. Itu nggak bisa selamat orang begitu. Kita mau selamat tuh mau belajar sama Tuhan Yesus. Ya, oke, kita lanjutkan. Orang tidak mengerti konteksnya. Ada lagi yang tadi itu, yang kebiasaan orang-orang itu. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Ada ayatnya? Ada. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuh, ya kan? Bukan karena perbuatan baik. Ya, kalau satu ayat bacanya. Kita sudah belajar yang lalu konteks dekat, konteks jauh. Coba kita baca ayat 8-nya saja. Padahal harus dibaca dari ayat 1 sampai berikutnya ya. Ayat 8-nya saja deh. Perkataan ini benar. Dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh apa? Masih berusaha. Berusaha apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi harus berusaha lagi enggak? Sudah percaya pakai mulut, pakai hati. Masih harus berusaha enggak? Harus melakukan kehendak Bapa. Kalau enggak percuma itu. Ya. Nanti kalau masih ada yang enggak setuju juga ya kita diam aja. Makanya kalau di internet saya udah enggak nanggapin orang-orang yang begitu. Enggak ngikutin tapi komplain. Aneh emang. Alkitab harus dibaca secara utuh konteksnya, tidak boleh pilih-pilih ayat. Matius 7 ayat 21 tadi memberikan kita prinsip utama iman itu apa. Iman itu melakukan kehendak Bapa, bukan melakukan ritual, liturgi, pekerjaan pendeta, menginjil doang. Percuma kalau tidak berubah melakukan kehendak Bapa, itu jadi pekerjaan biasa. Artinya apa? Motivasinya mesti benar. Apapun yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Ya, itu artinya. Nah, yang kita perlu mengerti lagi adalah iman itu tidak terjadi secara instan atau secara ajaib. Kemarin aku nggak ngerti apa-apa loh Pak, tapi sekarang aku beriman nih. Semalam soalnya didoakan. Nggak ada yang begitu. Jangan aneh-aneh deh. Jangan aneh-aneh Bapak Ibu. Iman timbul karena pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Bukan pendengaran akan gosip. Bukan pendengaran akan hoax. Pendengaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu perlu tahu, kalau ini tubuh, kemudian ini roh, maka di tengah-tengahnya terjadi jiwa, bukan? Di daging kita ada apa? Panca indera. Ada mata. Ada telinga. Yang menjadi masukan bagi jiwa kita. Yang masuk melalui mata dan masuk melalui telinga. Itulah yang mewarnai jiwa seseorang. Karena ini akan diteruskan. Dan jiwa ini akan meresap ke dalam yang lebih mendalam. Roh atau batin seseorang. Sesuai dengan yang masuk. Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Rematos Kristus. Ya. Ini firman Kristus. Kenapa sih firman Kristus bukan firman yang lain?
Karena iman yang sempurna itu imannya Kristus. Maka kita harus mendengar langsung dari Kristus. Supaya jiwa kita, jiwanya Kristus. Berpikir dengan caranya Tuhan, berperasaan caranya Tuhan, berkeinginan keinginannya Tuhan. Supaya mewarnai seluruh roh kita nanti. Baru rohnya bangkit, hidup menurut roh, bukan menurut daging. Kan begitu mestinya. Iman itu ya, ada prosesnya. Kalau dikatakan Alkitab, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Lalu ada orang ngomong gini, saya sudah dengar Pak firman hari ini. Sudah dong, sudah beriman. Nah, aneh lagi. Iman timbul berapa ayat, berapa pasal, atau satu Alkitab. Saya sudah baca Pak 10 Alkitab, emang sudah beriman? Biar baca 100 Alkitab kalau tidak mengerti apa-apa bagaimana? Banyak orang baca udah 100 kali. Tapi kalau ditanya nggak ngerti apa-apa. Kenapa? Karena bacanya balapan sama temannya. Iya, buru-buru, cepet-cepetan sama temannya. Ini makanya kita nggak pernah bikin lomba baca Alkitab. Nggak ada bukan? Lomba cepet-cepetan baca Alkitab. Nggak ada. Nggak perlu dilombakan. Kebenaran itu unlimited, tak terhingga. Makin dipelajari nggak pernah habis. Nggak pernah habis, ya. Nah, kalau kita tahu bahwa iman itu ada siklusnya, ada pertumbuhannya, ada waktunya, ada prosesnya. Inilah yang kita mau bahas sore ini. Iman itu bisa dilihat dari ciri-cirinya. Kita bisa belajar pertumbuhan iman melalui ciri-ciri seseorang. Selain ciri-ciri, bisa dilihat melalui progresivitas firman yang disampaikan. Kitab itu progresif. Perjanjian lama dimulai dari Kejadian sampai Perjanjian baru memuncak dalam ajaran Tuhan Yesus. Progresif, itulah iman. Bisa dilihat dari pengalaman para rasul. Para rasul ketika baru jadi murid Tuhan, seperti apa imannya? Ketika terakhir dalam akhir hidupnya, seperti apa imannya? Bisa dilihat. Pengalaman gereja mula-mula seperti apa? Mengalami apa? Gereja lalu bagaimana? Kelihatan. Iman itu ada ciri-cirinya, ada siklusnya. Bapak Ibu perlu check up hari ini, imanku sudah sampai di mana? Ini waktu ya, berjalannya waktu ya, T, time. Ini kualitas, Q. Ini konteksnya iman. Ketika seseorang mengaku Yesus Tuhan dengan mulut tok, hanya mulut, maka ia baru menyetujui bahwa Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan. Gitu ya. Tapi belum bertumbuh, itu baru pengakuan. Ibarat orang baru mau dibaptis. Setelah dibaptis belum bertumbuh apa-apa, memangnya sudah dibaptis terus langsung jreng, mateng gitu imannya. Kan tidak. Maka ada pertumbuhan. Dari waktu ke waktu dia bertumbuh. Terus bertumbuh. Terus. Idealnya begitu ya. Saya ngomong yang ideal. Dia bertumbuh terus. Jadi di sini ini imannya tahap pertama. Cuma setuju bahwa Yesus Tuhan. Lalu dia masuk berkembang, mulai belajar. Setelah belajar, maka ia mulai mengalami pengalaman-pengalaman. Di sini, ia mulai ketemu mujizat. Aku disembuhkan loh, sakit. Temanku yang sakit juga sembuh. Aku melihat banyak-banyak fenomena yang ajaib. Bisa di sini kejadiannya sambil tumbuh. Terus kita melihat di Alkitab ada bukan? Iman-iman yang menyembuhkan? Ada. Asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Ya. Tidak perlu Tuhan
Katakan saja sembuh, hambaku akan sembuh yang di rumah. Betul? Hari ini Bapak Ibu yang sedang sakit, lakukan bagian kita. Berubah pola hidupnya. Tentu bagian Tuhan yang lakukan. Ada banyak peristiwa di mana kalau seseorang lakukan bagiannya, sakit apapun sembuh. Karena Tuhan juga lakukan bagian Tuhan. Tuhan juga lakukan kesembuhan. Itulah iman yang sampai di sini. Ada suatu tahapan di mana inilah iman jenis kedua. Yang terjadi adalah keajaiban-keajaiban fisik. Kalau orang cuma sampai di sini imannya, nggak tumbuh lagi terus, maka hidupnya ya begitu-begitu aja. Yang dicari cuma kesembuhan fisik, yang dicari cuma berkat fisik, yang dicari cuma harta dunia, sukses di bisnis, sukses karirnya, sukses di kekuasaan, jadi pejabat, jabatannya tinggi, kan gitu kan? Itu baru sampai situ, belum selesai, belum apa-apa itu. Cirinya begini, iman yang jenis itu pusatnya diri sendiri. Aku mau sembuh, berkati aku ya Tuhan. Aku terus yang diomongin. Nangkap ya? Itu ibarat anak kecil, kalau ketemu orang tuanya, Pak, minta uang dong Pak. Pak, beliin itu dong Pak. Terus pikirannya diri sendiri. Inilah tingkatan iman yang baru bertumbuh. Yang baru bertumbuh sampai di sini. Kalau kita tanya Bapa di surga, Bapak, apakah iman itu seperti itu saja? Tentu tidak. Iman harus seperti siapa? Tuhan Yesus. Iman harus seperti Tuhan Yesus. Makanya doa yang benar, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau doa yang cuman kiranya aku diberkati, itu cuma iman level 2. Kelas 2. Iman level 2. Kiranya daerahku diperluas, kiranya bisnisku disukseskan, tokoku diperlaris. Tuhan diperlakukan sebagai penglaris. Itu iman yang baru sampai sini. Ya mungkin tidak salah sih, tapi kalau berhenti sampai di situ, itu salah. Karena iman harus dilanjutkan lagi. Fase berikutnya. Inilah yang disebut fase pendewasaan. Inilah yang disebut iman yang berikutnya inilah yang akan menyelamatkan. Loh, iman yang mana Pak menyelamatkan? Inilah yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Udah, kalimatnya gitu deh. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan mengajarkan, Tuhan pernah nggak ngajarin gini? Kalau kamu ya, klaim aja. Nanti kamu pasti sukses. Nggak ada begituan. Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Kalau kamu tidak melepaskan segala milikmu, tak dapat jadi muridku. Nggak bisa belajar. Kalau kamu tidak mau belajar, ya kamu nggak bisa belajar. Semua juga ada pelajarannya. Inilah, kalau saya bagi ya, ada 2 nih fasenya. Fase yang di sini, waktu ini adalah waktu iman kanak-kanak. Ketika masuk ke berikutnya barulah pendewasaan namanya. Nah, iman pendewasaan orientasinya mulai berbeda. Kalau di sini biasanya aku. Kalau di sini engkau, Tuhan. Tuhan. Perhatikan, kalau orang berdoanya gini, aku mau ini Tuhan. Aku terus. Itu berarti masih sampai sini. Tapi kalau sudah mulai, Tuhan, apa yang harus kulakukan untukmu? Untukmu. Iya kan? Kalau untukmu, nah ini baru mulai dewasa dia. Baru mulai mengerti. Oh, dia mulai mengerti. Hidupnya itu untuk Tuhan sebenarnya. Bukan untuk dia. Kalau kita sakit minta sembuh, itu pun supaya kita bisa mempersembahkan diri lagi untuk Tuhan. Inilah siklus dari iman yang sehat. Iman yang sehat itu iman yang bertumbuh terus, tidak berhenti sampai di sini. Terus orientasinya mulai berubah karena mulai akil balik.
Aku sudah mulai berkata, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Kalau iman kanak-kanak gini, ku kasih perpuluhan ya Tuhan, tingkap langit bukakan. Nggak mau lihat konteksnya, Maleaki. Maleaki 3 ayat 10. Saya kan Maleaki 3 ayat 10 tuh, kalau kamu kasih perpuluhan, bukankah tingkap langit dibukakan, kau akan diberkati berlimpah-limpah, gitu kan? Ayat 9-nya apa? Kamu telah menipu aku, bangsa terkutuk. Kan gitu ya? Saya jelaskan loh di internet, orang harusnya mengerti itu. Itu adalah surat Maleaki yang memarahi bangsa Israel karena menipu Tuhan. Makanya Tuhan begitu. Makanya jangan pakai ayat itu. Ada yang nyerang saya begini, Pak, pendeta kok nggak pinter. Ayat 9-nya nggak usah diaminkan Pak, ayat 10-nya aja yang diaminkan. Aduh, saya diem aja nggak mau respon, biarin aja deh. Biarkan ia membuka aibnya sendiri. Coba bayangkan, itu surat satu cerita loh, bisa dipilih-pilih. Yang diaminkan yang ini aja Pak. Ayat 9-nya nggak usah. Lah kok sekalian aja di tip X ayat 9-nya. Aneh. Satu surat itu dibaca lengkap, baru bisa nangkap maksud Tuhan apa, maksud firman itu apa. Makanya imannya seperti itu, karena iman timbul dari pendengaran, bukan? Pendengaran dia cuma ayat 10, 9-nya nggak mau. Sehingga pikirannya matre, berkat melulu, nggak pernah berpikir apa yang harus kupersembahkan dalam hidupku untuk Tuhan. Nggak pernah mikir gitu. Nanti kalaupun kaya dia tetap nggak mikir. Asik, aku mau jalan-jalan terus. Gitu mikirnya. Padahal kalau orang udah mulai dewasa, Tuhan, gereja ini butuh banyak pekerjaan. STT kita banyak biaya. Aku mau ikut. Nah, urusannya bukan sama gereja, urusannya sama Tuhan. Ada amin nggak? Tuhan, aku nggak punya ekonomiku pas-pasan. Ya udah nggak apa-apa. Tapi hatinya yang benar. Loh kan yang penting itu, bukan soal duit kok. Kebenaran tuh nggak ada hubungan sama duit. Soal hati. Tapi kalau orang duitnya banyak, pelit. Itu hatinya pelit. Gitu loh maksudnya. Maksudnya apa sih? Ya maksudnya iman itu mesti bertumbuh ya. Orientasinya beda. Yang tahap ini aku, yang tahap ini engkau. Ini selalu untukku, ini selalu untukmu. Kan begitu. Nah, kalau begitu kita baca dulu Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tuh Pak, tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Aku kan sudah Kristen. Kita mesti baca apa yang dimaksud di dalam Kristus Yesus itu. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Jangan GR. Kalau jadi Kristen artinya sudah di dalam Yesus. Itu kan pikiranmu sendiri. Coba pakai tanya Alkitab. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa kurang jelas ayat ini? Kalau seseorang mengatakan ia ada di dalam Tuhan, maka ia wajib hidup seperti Kristus hidup. Enak aja keselamatan bukan karena perbuatan baik. Memang bukan. Tapi karena Kristus mati, kau harus seperti dia. Harus sempurna seperti Tuhan. Sempurna seperti Bapa di surga. Ada amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 13-16 dibaca di rumah saja. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Perintah Tuhan itu nyata loh dan jelas. Diterjemahkan bahasa Indonesia dan benar oleh LAI. Kok bisa-bisanya orang berpikir yang lain ya, heran. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau orang mengerti ayat ini, orang gak berani tuh membuli sesamanya. Gak berani menulis sembarangan di internet, menghina orang lain. Gak berani. Gak berani berbuat dosa, malu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Banyak orang menandakan bahwa dia tidak mengerti firman sebenarnya.
Dia cuma berteori tentang firman, tentang Alkitab. Sebab dia tidak melakukannya. Jadi buat apa? Inilah fase, saya sebut ini fase 1, ini fase 2 ya. Inilah iman yang ketiga. Iman yang menyelamatkan di sini. Ketika mulai bertumbuh di sini, orientasinya mulai Engkau Tuhan, segala sesuatu untuk Engkau. Orientasinya bukan berkat fisik, berkat rohani. Tekanannya mulai batiniah, bukan fisik, ritual, liturgi. Persembahannya bukan cuma 1/10, bukan sebagian, apalagi minta dibalas. Persembahannya adalah seluruh hidupku untuk Tuhan. Kalau aku hidup untuk Tuhan, kalau aku main musik untuk Tuhan, kalau aku ngajar untuk Tuhan, lebay loh, biarin. Lebih baik lebay tapi Alkitabiah. Daripada nggak lebay, tapi nggak Alkitabiah. Nggak masuk surga. Ayo pilih mana? Pilih lebay aja Ibu. Aduh, ini clear sekali sebenarnya. Jadi nggak usah dianeh-anehkan. Kalau di awal mula iman itu yang hebat-hebat, yang spektakuler gitu. Tapi makin ke belakang, makin dewasa, makin natural hubungannya dengan Tuhan. Bukan makin aneh-aneh. Bukan makin begini. Karena imannya sudah hebat. Kalau situ sakit, saya kasih sapu tangan saya. Terus dicium-cium. Sembuh pasti. Gak ada begituan. Makin iman matang, makin ia menjaga diri. Tuhan, tubuhku bait Allah, milik kepunyaan Tuhan, bukan milikku. Karena itu aku harus hidup benar dalam segala hal. Ada amin? Makan juga gak boleh sembarangan. Loh iya dong, mulut milik siapa? Milik Tuhan. Jangan makan sembarangan. Jangan minum sembarangan. Jangan ngomong sembarangan. Semua yang ada pada kita milik Tuhan. Nah, makanya iman itu semua cakupannya. Kalau orang nggak takut juga, saya nggak ngerti juga tuh. Kalau saya sih takut. Meskipun saya diam aja, saya takut sebenarnya. Tuhan, yang kulakukan ini sebenarnya menyenangkan Tuhan nggak sih? Kurang apa gitu? Pasti kurang banyak. Aku mau belajar Tuhan. Saya takut loh. Benar. Makanya saya berdoa selalu minta Tuhan, kasih aku usia minimal 90 tahun. Loh kok ketawa? Bapak Ibu mau buru-buru maksudnya? Loh ya silakan, gak ada yang melarang. Enggak, maksudnya gini, saya itu belum banyak berbuat banyak untuk Tuhan, jadi saya mau panjang umur, mau banyak berbuat. Nanti kalau saya udah lemes ya sudah deh Tuhan, aku mau pulang. Gitu kan? Nah, makanya mumpung masih kuat sekarang jangan sombong. Yuk kita belajar sama-sama. Jangan tersinggungan. Jangan rewel. Hidup sekali aja rewel. Jangan iri. Jangan jahat sama sesama. Dikit-dikit ngatain sesat. Dikit-dikit ngatain sesat. Dasarnya nggak ada. Dasarnya yang jujur. Ya. Iman itu kalau dia sudah mulai matang, masuk level berikutnya, maka ia mulai natural hubungannya dengan Tuhan. Contohnya berdoa. Kalau dulu baru kenal Tuhan, kalau berdoa, Yesus, gitu. Diketer-keterin. Saya pernah loh, saya lagi doa ya, Bapa di surga, samping saya langsung Yesus gitu. Lagi kedinginan ya. Saya bilang, waduh. Ya udah, saya terusin. Makin kenceng, Yesus gitu. Aduh, ini gimana ya ngomongnya ya. Makin matang, doanya makin natural. Makin lama. Bukan makin lama itu dilama-lamain, bukan ya. Natural dan ya kalau nggak ada yang diomongin ya nggak usah ngomong. Yang sekarang biasa doa hafalan itu jangan diterusin. Saya biasa doa hafalan Pak, doa Bapa Kami saya tulis dulu, saya baca 12 kali Pak. Oh, itu bukan doa, itu membaca.
Doa yang natural itu utarakan isi hati kita sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku menemui seseorang, dia itu punya banyak masalah loh Tuhan. Cuman aku gak bisa nolong, gimana ya caranya ya Tuhan. Itu doa bukan? Itu doa yang benar malahan. Makanya hari ini mumpung saya ingat nih, Bapak Ibu yang dokter, daftar di gereja, saya dokter. Karena ada banyak pertolongan yang kita gak bisa lakukan. Coba saya dokter sekalian saya tolongin aja, gak usah minta tolong siapapun. Ada banyak orang, kakinya sedang kenapa gitu, waduh saya bagaimana nolongnya, kita ke dokter aja yuk. Kalau saya dokter selesai sebentar. Nah makanya yang dokter daftar, saya mau dong nolongin orang-orang yang tidak mampu. Ya kan? Yang mampu jangan ikutan, bayar. Iya, yang dokter, yang punya keahlian apa, ayo kita melakukannya untuk Tuhan. Iman itu jangan disimpan gitu. Keahlian maksud saya. Keahlian itu harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan disimpan, ayo lakukan. Ayo yang tulus hidup ini. Ya. Siklus iman itu seperti ini. Coba periksa apakah aku masih orientasinya aku atau sudah Tuhan. Apakah orientasiku adalah berkat fisik atau berkat rohani. Karakter tekanannya. Apakah aku masih ritual atau sudah mulai natural. Aku mempersembahkan sebagian hidupku atau sudah semuanya. Atau belum semuanya tapi mengarah ke semuanya. Itu arahnya udah benar. Bukan gini, yang penting aku udah bayar perpuluhan Pak. Itu gak benar tuh arahnya. Arahnya itu gak hitung-hitungan sama Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Semua bukan dikasih gereja loh ya. Semua yang dilakukan itu menyenangkan Tuhan. Amin ya. Itu siklus iman itu begitu. Banyak orang harus mengerti hal ini. Siklus yang di sini itu Kanaan di bumi. Pengennya negeri yang penuh madu dan susunya. Tapi kalau yang di sini Kanaan di surga. Gak ada susu, gak ada madu, gak penting. Yang penting di sana ada kebenaran. Itu Alkitab ngomong begitu. Di langit baru, bumi baru. Gak dipromosikan madu dan susu lagi. Yang dipromosikan adalah di sana terdapat kebenaran. Artinya orang-orang benar yang masuk sana. Orang yang gak benar gak bakalan sampai di sana. Itu artinya. Ya. Nah, jadi kalau demikian, jangan sampai iman jadi begini. Ini kan siklus hidupnya iman nih mulai dari sini. Jangan sampai ini naik sampai level yang ini, iman jenis kedua ini. Ini jenis pertama, lalu stuck. Nggak bertumbuh. Berapa banyak yang seperti ini? Gayanya dari dulu begitu melulu. Yang dipikirin diri sendiri, berkatnya berkat fisik, mistik lagi. Nggak memberkati orang lagi, diri sendiri terus. Jadi stuck, nggak bertumbuh imannya. Kalau kayak begini bahaya nih, suatu hari bisa habis. Bisa habis yang begini. Yang ideal kan terus naik. Ini yang bonsai nih. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Ya udah, nggak usah berbuat baik, pasif. Terjebak dalam pasivitas. Pasif hidupnya. Nggak mempersembahkan apa-apa. Lama-lama menyerang sesamanya malahan. Bahaya itu, pengajaran seperti itu. Hidup kita itu, dunia ini bahaya. Ada banyak ajaran yang nggak benar. Makanya kita harus hati-hati, hidup benar. Jangan sampai meleset. Kalau kita lihat ya, banyak orang kok nggak mau ya diajarin benar ya. Itu kita benar-benar sedih loh sebenarnya. Sedih. Karena banyak orang itu pikirannya diri sendiri terus. Berhalanya itu diri sendiri. Sekarang udah jarang orang menyembah patung, udah jarang. Tapi menyembah dirinya sendiri, diri sendiri ditaruh nomor 1, yang lain bodoh amat. Waduh, ada lagi yang berpikiran begini. Dulu dia menipu uang.
Si A menipu si B misalnya. Si A bakal ke neraka nggak kalau nggak bertobat? Pasti penipu. Tapi akhirnya dia bertobat. Kalau dia bertobat, dia harus mengembalikan uang nggak? Ya iyalah. Kok enak? Aku bertobat lunas ya. Kalau gitu seluruh dunia juga ngomong gitu. Kecuali tidak bisa mengembalikan. Kalau tidak bisa mengembalikan ya nggak apa-apa dong, ya kan? Tapi kalau bisa, harus. Bahkan Zakius di perjanjian lama. Berapa kali? 4 kali ya ngembaliin ya. 4 kali. Saya pernah loh, di internet saya tulis, kalau Anda bertobat, kembaliin uang itu. Ini perumpamaan loh, padahal bukan ngomong seseorang loh. Ada orang yang ngamuk. Enak aja. Udah bertobat itu udah gak usah ngembaliin gitu. Capek deh. Masih banyak orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Makanya kalau kita ngerti kita harus jadi berkat. Jangan diem pasif gitu. Yang penting aku udah ngerti. Jangan. Bagikan ke teman kita, saudara kita. Jadilah berkat secara materi kalau kita ada. Jadilah berkat, bagikan firman yang didapat ini. Kalau nggak bisa membagikan lewat narasi cerita, bagikan linknya aja YouTube. Kan apapun bisa kita lakukan loh sebenarnya. Ya, amin ya. Iya. Saya kadang-kadang gini ya, banyak orang itu, waduh nggak mau bertobat loh. Kalau udah nggak mau bertobat ya, kadang-kadang kita bisa kesal juga sih. Kenapa sih ya kok tidak mau ya? Tapi ya itu, kalau udah kesel gitu ya, Tuhan, ampun ya Tuhan, kok aku bisa kesel juga ya. Tapi keselnya cuma sebentar. Paling kalau udah kesel, ya itu aja, nyanyi aja. Suatu hari nanti kan jadi, mentari takkan bersinar lagi. Suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Waduh, ini mengerikan loh. Kok dunia semakin kelam? Ya, waduh. Orang-orang yang gak mau bertobat itu gak pernah membayangkan masa depan seperti apa kalau Tuhan tiba-tiba datang. Gak usah Tuhan tiba-tiba datang deh, tiba-tiba terserang stroke loh. Geletak gitu terus gak bisa apa-apa, gimana? Baru nangis-nangis. Jangan sampai ya, karena kemungkinan besar kena stroke, kanker, jantung itu sangat besar kemungkinannya. Makanya sering-sering ke rumah sakit. Jangan sering-sering ke mall. Ini di mall ya. Kecuali yang mall sini. Sering-sering ke rumah sakit, bener. Itu ada gunanya. Sering-sering ke rumah duka. Iya. Ada gunanya. Lagu itu benar-benar bagus loh. Karena suatu hari semuanya akan lenyap. Tapi orang benar, imannya benar. Kalau siklus itu kita sudah lewat, makin matang bukan? Cirinya yang berikutnya, tidak takut mati. Tidak takut apapun, mati pun tidak takut. Gawatnya meskipun dalam keadaan sakit mau mati gitu ya. Tuhan, mungkin aku sudah harus pulang. Ya kan? Nangis bolehlah, nangis sebentar. Tapi beda. Enggak teriak-teriak, Tuhan itu siapa itu? Loh siapa-siapa? Aku takut. Loh, mau mati takut. Waktu hidup enggak takut. Kita harus takut mulai sekarang. Takut berbuat dosa. Takut tidak menyenangkan hati Tuhan. Takut Tuhan tidak berkenan dalam hidupku. Itu yang utama, harus ditekan. Makanya kalau sudah mau mati, orang yang imannya sudah sampai itu, dia bisa nyanyi lagu itu dengan tulus. Tuhan Engkau mengingat aku
waktu alam semesta menderu, Engkau datang sebagai Raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Suatu hari saya dialog dengan seseorang ya. Orang itu berkata gini, Pak, apakah nggak sebaiknya Tuhan datang segera ya Pak? Kalau ditanya iya jawabannya. Jadi kita nggak usah mengalami sakit, nggak usah mengalami mati, diangkat aja begitu. Enak kan? Kalau mikirnya diri sendiri bisa begitu. Tapi saya kasih tahu juga bahwa kalau kita sih maunya begitu. Tapi ada banyak orang yang belum bertobat. Kasihan loh kalau Tuhan datang sekarang belum bertobat ya. Tamat, bye-bye. Ketinggalan di bumi, terus ngapain dia? Bumi mulai terbakar pelan-pelan. Gimana? Waduh, itu mengerikan loh. Ya, itu mengerikan. Makanya kita mesti gimana ya ngasih mengkomunikasikannya ya. Kita itu banyak berhala dalam hidup kita itu. Mesti dimatikan. Kita mesti mati sebelum mati. Nanti biar muncul, mati sebelum mati, ngarang-ngarang lagi gitu. Biarin. Mati sebelum mati, jangan banyak keinginan. Maksudnya itu. Ya. Jangan banyak keinginan. Dunia ini memang indah sih. Tapi enggak seindah langit baru, bumi baru. Amin ya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Mestinya kita semua sudah harus menghayati lagu tadi. Harus. Loh kalau enggak nunggu umur berapa? Yang umur masih muda pun setiap saat bisa mati loh, meskipun muda. Hari ini banyak penyakit yang aneh-aneh, autoimun, aneh-aneh. Jadi jangan berpikir masih lama, belum tentu. Belum tentu. Kita harus menghayati begini Bapak Ibu. Selamat malam saat berpisah, dunia yang selalu nampak indah, nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk selamanya. Suatu hari nanti kan jadi, mentari takkan bersinar lagi, suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Katakan dengan tulus, Tuhan Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai Raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Bapak Ibu, hari ini kita belajar ada 3 tahapan. Kita sudah sampai di mana? Jangan sampai jawabannya dari tahun ke tahun itu terus ya. Sedang proses Pak. Prosesnya di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Kan proses semua ini. Ayo kita belajar yang benar, ya. Ayo kita makin matang. Jangan dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Lakukan bagian kita. Kalau kita sudah tidak bisa, baru Tuhan.
Tapi ini pribadi ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu terserah deh. Berapa tahun yang lalu, saya ke suatu gereja di Amerika, itu ada yang bersaksi begini loh, di depan nih, di Amerika ini. Bapak Ibu sekalian, seminggu yang lalu saya sakit batuk. Saya berdoa supaya sembuh, lalu sembuh. Tapi saya lupa kasih perpuluhan. Batuk lagi saudara. Saya gini, aduh, saya sama kakak ipar saya ini gimana sih orang ini. Aduh, ini jauh-jauh ke sini percuma saya. Kesaksiannya model begitu. Aduh, kayak kanak-kanak aja gitu. Kalau saya ya Bapak Ibu ya, sakit batuk ya minum obat batuk. Istirahat gitu loh. Ya kan? Pengen pinter ya belajar. Meskipun saya selalu minta pencerahan dari Tuhan. Hal-hal yang tidak ada di buku Tuhan, tidak ada di mana-mana, tolong cerahkan aku. Dan itu terjadi. Hampir tiap hari terus menerus. Gak ada di buku. Gak ada di seminari. Kita harus hidup baru Tuhan kasih hikmat. Ya. Kita semua, saya nitip Pak Pendeta. Jangan suka nitip. Masing-masing kita pergumulannya beda-beda. Harus minta Tuhan langsung. Amin ya. Tapi lakukan bagian kita. Tanggung jawab, kerja keras, belajar keras. Yang kita tidak bisa lakukan, Tuhan pasti lakukan. Amin ya. Saya pernah ceritakan, kaki saya yang lumpuh 3 minggu itu. Saya sudah lakukan segala cara. Gak sembuh. Akhirnya saya minta tolong Tuhan. Langsung sembuh. Langsung. Makanya kita hidup bersama Tuhan tuh gak takut apapun. Seandainya gak sembuh hari itu, saya sudah siap kok. Oh, Tuhan, kalau aku gak bisa jalan berarti gak bisa kemana-mana. Iya dong. Gak bisa Tuhan. Tapi terserah Tuhan lah. Sembuh langsung loh. Saya tengging. Wah berarti saya mesti jalan, bukan cuma jalan, lari. Kemana-mana harus memberitakan firman yang benar. Bapak Ibu juga gitu. Jangan bilang itu pendeta aja. Enggak, kita semua. Amin. Siklus iman ini untuk kita semua. Bukan cuma untuk pendeta. Kenal Tuhan Yesus. Mulai mengalami hal-hal ajaib. Bablas terus, akhirnya ku persembahkan hidupku Tuhan. Itu, inti iman itu. Jangan percaya ajaran keselamatan bukan karena perbuatan baik Pak. Jadi harus pasif. Salah. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Tapi karena anugerah Tuhan. Tapi oleh karena itu, sempurna. Kita harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Kita harus kudus sebab firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua. Hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir, saya nggak mau saudara berdiam diri. Saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari. Bebaskan tubuh saudara, bebaskan roh saudara. Kita mau all out buat Tuhan kita. Amin. Yang siap terima ledakan Tuhan, katakan amin. Bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan kami siap, nyatakanlah tercurah atasku.
besar membakar hati yang menyapa. Kami siap Tuhan, kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawanan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. On piano, Joseph S. Java. And give it up for all NDC worship musicians and the orchestra. Come on. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Come on everybody, jump! Sing it out. Bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawanan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu sing it. Bumbu dahsyat lawanan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Memberikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Sekarang, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Shalom, GBI Alpha Omega telah melakukan ibadah secara online. Kami mengajak jemaat yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan persembahan bila diperlukan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Saya berdoa dan percaya Jemaat Alpha Omega sanggup melalui masa yang sulit ini, dipulihkan dan diberkati Tuhan. Tetaplah bersama GBI Alpha Omega, ikutilah ibadah online selanjutnya, terus bertumbuh dalam anugerah dan kebenaran. Jesus Christ bless you.